semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Devia. Dan untuk hari ini saya akan membuat ketan serundeng kekinian. Ini tuh enak banget loh teman-teman, rasanya juga pulen, kenyal dan juga sangat gurih. Silahkan teman-teman coba di rumah ya. Jadi simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai. Ini bisa juga buat ide usaha rumahan, bisa dijual dengan harga Rp5.000. Untuk bahannya di sini saya menggunakan beras ketan ya, 1 kilo. Ini kita cuci dulu ya teman-teman, berasnya kita cuci sampai benar-benar bersih ya. Beras ketannya pokoknya kita cuci berulang-ulang sampai bersih. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa ya teman-teman untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan juga tombol notifikasinya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini setelah bersih ya, kita tambahkan kunyit. Ini kurang lebih 1 sendok makan ya untuk kunyitnya, dan juga penyedap rasa 1 saset. Ini akan saya diamkan dulu kurang lebih 3 jam teman-teman. Ini pokoknya kita rendam selama 3 jam ya, kita diamkan dulu. Nah, setelah kurang lebih 3 jam ini saya sudah siapkan langseng ya untuk mengukusnya, dan saya menggunakan furing ini supaya lebih gampang aja ngangkatnya. Untuk bawahnya ini opsional aja ya, saya tambahkan daun pandan 2 lembar. Kita tuang beras yang tadi sudah kita cuci bersih dan kita rendam menggunakan kunyit ya. Nah, ini kita kukus sampai kekep teman-teman, pokoknya sampai kalau orang Jawa itu setengah matang gitulah. Kita tutup, kita kukus dulu ya, kurang lebih 15 atau 20 menit. Nah, sambil menunggu berasnya setengah matang, kita masak santannya dulu ya. Ini saya gunakan santan, nanti saya gunakan 500 ml aja, cuma ini masaknya saya lebih ya karena sayang, jadi sekalian aja saya masak. Ini kita masak, saya tambahkan daun pandan 2 lembar, dan ditambahkan garam juga ya, setengah sendok teh gitu. Kita masak sampai mendidih teman-teman, sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah, ini sudah mendidih, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Nah, setelah masak santan ini sudah setengah matang, sudah keket teman-teman, tuh saya pel-pel gitu, udah ketahuan ya setengah matang, kita angkat ya. Nah, ini mudah banget menggunakan furing. Kemudian saya tuang ke dalam baskom ya. Ini belum matang ya untuk ketannya teman-teman, baru setengah matang. Ini kemudian kita tambahkan santannya. Di sini saya gunakan 500 ml santan yang tadi sudah dimasak ya. Ini kita tuang, ini kita tuangnya selagi masih panas ya, sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah, sampai diaduk rata. Kalau untuk kunyit disesuaikan ya teman-teman, bisa gunakan, bisa juga enggak. Ini saya pakai kunyit biar lebih enak aja sih kalau menurut saya ya. Nah, ini kita diamkan kurang lebih 10 menitan nih, sudah mulai keket teman-teman, airnya itu sudah meresap ya, air santannya. Kemudian kita kukus lagi. Ini saya sudah langsungnya masih panas, kemudian kita kukus lagi ya teman-teman. Ini setelah dikasih santan, kita kukus sampai matang. Itu kurang lebih 20 menitan atau 25 menit. Pokoknya dicobain dulu ya teman-teman, pokoknya harus yang benar-benar matang. Itu tengahnya saya lubangin dikit gitu. Nah, ini dia teman-teman, setelah kurang lebih 20 menitan ini sudah matang, saya cobain dulu. Nah, kita angkat, kita tuang ke dalam baskom, kita sisihkan dulu ya. Sekarang saya akan bikin serundengnya ya. Ini ada parutan kelapa 1 butir ya teman-teman. Ini sudah saya parut. Ini untuk bahan serundengnya saya gunakan 1 butir kelapa parut. Dan untuk bumbunya di sini saya akan haluskan dulu ya. Untuk yang dihaluskan saya menggunakan bawang putih 4 siung. Ini saya potong-potong biar lebih mudah, dan bawang merahnya saya gunakan 5 siung. Ini juga ada kencur ya, sekurang lebih setengah ruas gitulah. Dan kunyit 1 ruas jari kecil, dan cabai merahnya 20 cabai merah ya. Ini saya potong-potong dan tambahkan garam.
Dan juga ada daun jeruknya tadi 2 lembar ya. Itu kebetulan sudah kering, saya taruh di kulkas tapi nggak apa-apa. Ini kita haluskan ya sampai halus. Tapi misalkan teman-teman mau di blender juga nggak apa-apa. Tapi ini saya ulek sampai bener-bener halus. Kalau untuk pedas tinggal disesuaikan untuk ukuran pedasnya ya. Sekarang akan saya tumis. Di sini saya tambahkan minyak kurang lebih 1,5 sendok makan minyak gitulah teman-teman. Dan kita tumis tadi bumbu yang sudah kita ulek ya, sudah kita haluskan gitu. Kemudian ini akan saya oseng-oseng gitulah, kita tumis dulu sampai wangi ya, supaya nggak bau kunyit mentah atau bumbu mentah. Jadi bener-bener nih bumbunya harus matang dulu ya teman-teman. Nih setelah matang, ini pokoknya sampai matang gitu ya, kita masukkan daun jeruknya dan kita masukkan ampas kelapanya atau kelapa yang tadi sudah kita parut ya. Kalau untuk kelapa 1 butir itu masih lebih ya. Nah ini kaldunya setengah saset dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian gula pasir ya, ini gula pasirnya saya gunakan 4 sendok makan. Dan kalau untuk pedas, teman-teman misalkan pengen suka yang pedas banget bisa ditambahkan cabai. Tapi di sini saya gunakan 10 cabai merah aja udah cukup. Dan ini juga dicobain dulu ya setelah mau matang. Nih sudah mau matang teman-teman. Ini kurang lebih 20 menitan gitulah. Ini tambahkan garam sedikit lagi ya. Pokoknya kalau untuk rasa tinggal diicip-icip dulu ya. Kira-kira kurang apa. Tapi ini menurut saya udah pas. Nah ini sudah tinggal packing-packing ya. Saya cetak menggunakan mangkok ya teman-teman. Ini mangkoknya saya olesin menggunakan minyak sayur yang bersih sedikit aja. Untuk bawahnya saya taruh serundeng kelapanya. Dan atasnya ini kita masukkan nasi ketannya ya, yang tadi sudah kita kukus sampai matang gitu. Nah jika mau buat usaha ini bisa dijual dengan harga 5.000 ya teman-teman. Atau disesuaikan aja lah dengan modal, karena tiap daerah itu pasti beda-beda. Nah ini kita cetak satu persatu. Oh ya ini saya menggunakan cupnya itu pakai yang styrofoam yang biasa buat seblak ya. Dan kalau untuk hiasannya itu opsional aja, teman-teman bisa gunakan atau enggak. Kebetulan di sini banyak daun pisang tuh di samping rumah, jadi saya gunakan aja menggunakan daun pisang. Nah untuk pemanisnya di atasnya ini saya tambahkan irisan cabai 1 iris gitu. Satu-satu semuanya ya, 1 iris gitu. Nah untuk teman-teman yang sudah dukung, terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya selama ini. Pokoknya sukses selalu ya untuk teman-teman semua. Nah ini sudah selesai ya, silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.